Halo, mahasiswa yang terhormat. Perkuliahan kita hari ini tentang Summa Theologiae Prima Secundae Quaestio 94, Artikel 6. Whether the law of nature can be abolished from the heart of man. Apakah hukum kodrat manusia itu bisa dihapus dari hatinya manusia? Can natural law be erased? Apakah hukum kodrat itu bisa dihapus? Nah, Thomas Aquino selalu menjelaskan bahwa ada dua level yang prinsip-prinsip yang bisa dimasukkan di dalam yang disebut hukum kodrat. Itu kelompok prinsip yang utama, the first principles yang pertama, dan ada kelompok yang conclusions from the first principles. Karena kita melaksanakan seperti syllogisme dengan memakai first principles itu sebagai premis, kita bisa dapat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu nanti bisa dipakai juga sebagai prinsip lain, sebagai premis di dalam uh, syllogisme berikutnya. Maka dari yang kedua itu, yang dulu kesimpulannya syllogisme pertama, dipakai menjadi premis dari syllogisme kedua. Dan kita dapat kesimpulan lain. Itu seperti turun dari prinsip-prinsip pertama sampai yang kedua, ketiga, keempat, kelima, yang sampai ke bawahnya. Maka yang ada di atas itu adalah first principles. Di bawahnya itu yang second principles. Conclusions, kesimpulan dari prinsip-prinsip utama itu. Premis-premis utama. As to those general principles, the natural law in the abstract can never be blotted out from the hearts of men. Maka katanya Thomas Aquino di dalam question ini, yang di atas itu, yang paling utama, prinsip-prinsip pertamanya, perintah-perintah pertamanya, hukum kodrat manusia, tidak bisa dihapus. Katanya, tidak bisa dihapus. Karena itu yang paling berakar dalam hukum kodrat kita, di dalam kodrat kita sendiri. Maka memang itu yang hukum kodrat, karena sangat dekat kodrat kita. Nah, dari itu yang berakar langsung di dalam kodrat kita, kita membuat syllogisme, argumentasi. Semakin bawah, semakin jauh dari kodrat kita. Benar? Bisa disebut seperti itu. Nah, seperti yang kita belajar dulu di dalam perkuliahan lain, semakin konkret, semakin kurang jelas jawabannya. Maka kita tidak tahu jika itu menjadi universal bagi semua manusia. Khusus kalau itu sudah suara hati, yang kesimpulan terakhir, yang perintah atas tindakan yang harus dilaksanakan sekarang di sini oleh satu orang yang konkret. Itu yang hati nurani. Maka sudah tidak dipanggil hukum kodrat, tapi menjadi hati nurani yang paling konkret, yang sudah untuk tindakan individual oleh individu. Maka yang di atas itu tidak bisa dihapus, katanya Thomas Aquino. In the case of a particular action, it can be blotted out when reason is hindered from applying the general principle to a particular point of practice, on account of concupiscence or some other passion, as stated above in question 77, Article 2. Okay, kalau kita sudah di bawah, maka itu tindakan partikular, konkret. Maka katanya Thomas Aquino bisa dihapus. Apa yang terjadi di bawah ini? Karena yang di atas itu berakar
dalam kodrat kita. Yang di bawah itu adalah judgment, kesimpulan atas tindakan yang faktornya sangat banyak. Maka solusinya bisa banyak juga. Dan orangnya sendiri, satu orang itu yang mengikuti hati nuraninya, yang tahu semua faktor itu yang termasuk pilihan itu. Kaya yang di bawah itu, karena itu soal skill kita untuk menerapkan yang utama itu di dalam tindakan yang konkret, itu sudah skill. Maka karena berakar dalam skill, tidak berakar dari hukum di dalam kodrat kita, tidak berakar dari kodrat, melainkan berakar dalam skill, kemampuannya orang untuk mengambil kesimpulan yang benar. Seperti orang yang ahli matematika atau pintar matematika, benar? Mereka solusinya selalu benar. Tapi bisa saja orang itu karena dia lupa prinsip-prinsip matematikanya dan jawabannya bisa salah. Nah, karena itu berakar dari skill-nya, bukan sesuatu yang berakar dari keberadaannya sendiri. Oke, kalau itu hukum kodrat manusia, berakar dalam keberadaan kita sendiri. Tapi yang keputusan atas satu tindakan itu tergantung skill yang kita punya. Walaupun kita tetap bertanggung jawab atas pilihan itu. The blotting out of the primary principles through passion is not really a deletion of the principle of natural law. Okay? Nah, bisa saja kita lupa atau kita bertindak tidak sesuai dengan perintah-perintah utama. Ada orang yang masih membunuh orang lain atau berzina atau tidak menghormati orang tuanya, dan itu adalah perintah-perintah yang paling dasar dan memang berakar langsung dari kodrat kita. Nah, kenapa ada orang seperti itu yang tidak mengikuti perintah-perintah utama itu? Apakah maksudnya itu hukum kodrat terhapus di dalam dirinya? Katanya Thomas Aquino tidak. Itu bukan penghapusan, melainkan pikirannya sendiri menjadi kabur sampai buta. Dan dia tidak bisa membaca atau melihat hukum kodrat yang sudah ada di dalam depannya. Di depannya itu. Yang sudah ada di depannya, maka dia tidak bisa melihat itu. Walaupun ada di sana. Maka yang menghapusnya tidak sebenarnya menghapus, melainkan membuat orangnya buta atas itu. The secondary precepts of the natural law can be blotted out from the human heart either by evil persuasions, just as in speculative matters errors occur in respect of naturally necessary conclusions, or by vicious customs and corrupt habits, as among some men theft, even unnatural vices, as the apostle states, were not esteemed sinful. Okay? Kalau yung di bawah, yung secondary principles, yung sudah dekat tindakan-tindakan konkret, itu bisa dihapus. Oleh apa? Evil persuasions. Maksudnya, syllogisme yang salah. Okay? Argumentasi yang salah. Maka orangnya diyakinkan oleh orang lain bahwa kesimpulannya harus begitu. Dan argumentasinya harus begitu. Nah, karena dia tidak tahu, dia ikut aja. Dia disesatkan oleh orang lain. Sehingga kesimpulannya salah. Misalnya, kesimpulan dari hati nuraninya itu salah. Vicious customs. Ini karena ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan itu terjadi kepada beberapa orang, benar? Mereka sudah tahu di dalam inteleknya bahwa itu salah, tapi tetap melaksanakannya karena ya perasaan yang buruk, benar? Perasaan buruk itu yang membawanya ke sana. Dia terbawa oleh perasaan buruk dan kebiasaan yang buruk. Oke? Oleh karena itu, mereka tidak bertindak sesuai dengan hukum kodrat. Tapi
Yang hukum kodrat yang maksudnya yang hukum kodrat yang utama, perintah-perintah utama tidak terhapus. Ini bisa dihapus, yang secondary, yang di bawah. Karena hubungannya, secondary principles itu, perintah-perintah kedua itu, hubungannya dengan yang perintah utama dan pertama, sudah tidak jelas bagi orang-orang itu. Sudah tidak jelas lagi, maka mereka tersesat dan bingung atas apa yang mereka harus melaksanakan. Evil persuasions. Wrong premises. For example, when the primary principles are blotted out. Antara tanda kutip. Yang perintah-perintah pertama itu, yang mereka belajar salah. Oke. Maka kesimpulannya salah karena yang mereka belajar salah. For example, self-esteem or love for oneself as higher than love for others can justify abortion. Misalnya, kita tidak tahu bahwa aborsi itu ada pembunuhan. Maka yang kita lihat aja adalah cinta akan diri kita, menyelamatkan diri, dan kita tidak melihat cinta akan janin itu, anak itu yang ada. Maka karena keinginan kita untuk tetap hidup itu yang menjadi lebih besar, yang sangat terlihat, maka yang lain itu sudah tidak dilihat. Maka itu evil persuasions. Kita diyakinkan oleh argumentasi yang salah. Vicious customs and corrupt habits. The same way as the first principles of natural law, the second principles of natural law can be obscured by vices and bad habits. Okay, kita sudah menjelaskan ini sebenarnya. Kalau ada kebiasaan, perasaan buruk yang sudah sangat terbiasa, yang sangat tersimpan di dalam orang itu, maka mempengaruhi semua keputusannya. The cleaner the clearer the conscience, the better one can see and understand the precepts of natural law. Okay? Semakin bersih jiwanya, semakin jelas apa yang harus disimpulkan. Maksudnya kesimpulannya itu jadi benar karena dia lihat hubungan antara prinsip-prinsip utama dan kesimpulan yang harus diambil dalam argumentasi moral itu. Oke, kan harus bersih jiwanya. Nah, misalnya Bunda Maria itu atau orang-orang kudus, pilihannya itu sangat benar dan kita mengagumi semua pilihan mereka, walaupun mereka tidak belajar filsafat atau teologi, tapi karena orangnya baik, pilihannya baik dan benar. Ya, itu soal perasaan tapi perasaan benar. Dia tahu arahnya hukum kodrat. Maka mereka mengikuti itu karena ada intuisi, seperti intuisi. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa mempengaruhi pilihan kita sampai kita bisa memilih apa yang tidak masuk akal. Kenalkah orang ini? Orang ini adalah Henricus ke-8. Nah, dia Raja Inggris. Pada prinsipnya dulu, waktu dia masih lebih muda, memang dia sangat taat kepada gereja. Sehingga dia disebut Defensor Fidei, pembela iman. Itu yang dia menerima penghormatan seperti itu. Si Henricus ke-8 itu adalah pembela iman. Oke? Nah, apa yang terjadi? Kakaknya itu menikah dengan Katarina dari Aragon. Maka dia adalah putri raja dari Spanyol. Oke? Nah, yang kakaknya yang seharusnya akan menjadi raja menikah dengan Katarina dari Aragon.
Masalahnya adalah kakaknya itu meninggal. Sebelum Katarina dan kakaknya itu berhubungan secara seksual. Dan si Enricus sebagai yang berikutnya, anak raja yang berikutnya, akan menjadi raja. Dan saat sama dia merasa bahwa karena kakaknya itu meninggalkan istri tanpa anak, maka dia merasa wajib menikah dengan si Katarina dari Aragon itu. Selain itu, si Katarina dari Aragon itu orang baik dan cantik. Oke. Memang dia menikah dengan Katarina dari Aragon, ya menurut cerita itu, karena cinta, karena dia mau menjadi suaminya orang itu. Dia mau menjadi si Katarina itu, si Katarina menjadi um, istrinya, oke, jadi ratu dalam kerajaan Inggris. Nah, masalahnya sih waktu mereka sudah suami istri, anak itu yang keluar adalah perempuan dan tidak ada anak keluar lagi. Oke. Nah, si Enricus itu karena semakin lama semakin aneh perilakunya dan terlalu suka yang mewah-mewah itu. Akhirnya, suatu hari ide itu masuk di dalam pikirannya. Aku harus punya anak laki-laki, walaupun dia sudah punya anak perempuan. Yang sebetulnya bisa menjadi ratu, benar? Tapi dia tidak mau. Maka dia mau anak laki-laki. Nah, karena keinginan itu yang sedikit demi sedikit bertumbuh di dalam pikirannya. Dia mengambil kesimpulan, ya seperti yang silogisme moral. Aku bersalah katanya, karena saya menikah dengan istri kakakku, maka itu berzina katanya. Itu kesimpulannya. Sebetulnya yang mendorong itu adalah keinginannya untuk menikah dengan orang lain, benar. Tapi tiba-tiba dia silogisme yang keluar dari pikirannya adalah karena terpengaruhi oleh keinginannya untuk mempunyai anak laki-laki, tiba-tiba dia menyimpulkan bahwa dia bersalah, dia berdosa, karena dia menikah dengan istri kakaknya yang sebetulnya belum berhubungan secara seksual dengan kakaknya. Maka itu pernikahan yang sah dan benar-benar pernikahan. Dan si Katarina itu benar-benar istrinya. Nah, dulu dia masih berharap bahwa Bapak Paus akan meresmikan atau menyetujui kesimpulannya itu. Dia kirim surat kepada Bapak Paus, tapi Bapak Paus melihat semua situasinya, dan kesimpulannya Bapak Paus adalah, loh, si Katarina itu istrimu. Oke. Kelihatan di dalam ini, semua keputusan dan bagaimana keputusan itu diambil jelas. Maka kamu memilihnya dengan sengaja. Ya. Dan itu diteliti oleh gereja yang akan meresmikan pernikahan itu, kesimpulannya benar, maka pernikahan itu jadi dijalankan. Oke, itu kesimpulannya Bapak Paus. Tapi tetap di dalam pikirannya, di dalam hatinya si Enricus ke-8 itu, aku bersalah. Terdorong oleh keinginan untuk mempunyai anak laki-laki. Oke, akhirnya dia memisahkan gereja Inggris dari gereja Roma. Nah, katanya, kalau begitu, maka aku mendirikan gerejaku sendiri. Dan di dalam gerejaku sendiri itu, akulah pemimpinnya. Nah, ini yang sampai sekarang ada di dalam Inggris, yaitu gereja Anglikan, maka gereja Inggris. Itu yang didirikan oleh Enricus ke-8. Apa alasannya? Nah, jangan mungkin orang-orang Inggris tidak terlalu setuju atau tidak terlalu memperhatikannya. Tapi alasannya adalah karena si Enricus ke-8 tidak mau menerima Katarina dari Aragon sebagai istrinya. Oke, maka dia mencerai si
Katarina Dalia, atau dia mengatakan, dia bukan istriku. Maka sekarang saya punya hak untuk menikah dengan orang lain karena saya belum menikah, katanya um, si Enricus ke-8. Dia menikah dengan Anne Boleyn yang sebetulnya dia uh, sudah mereka sudah hidup bersama walaupun belum ada keputusan dari Bapak Paus. Oke, maka keputusannya itu dan kesimpulannya dipengaruhi oleh keinginannya untuk mempunyai anak laki-laki. Nah, saya kurang tahu kalau itu uh, hukuman dari Allah, tapi akhirnya dia tidak punya anak laki-laki. Dari orang-orang itu, Anne Boleyn itu tidak punya laki-laki, yang berikutnya tidak ada. Sampai Enricus ke-8 itu mati. Oke, tapi yang contohnya adalah untuk melihat bagaimana perasaan kita, perilaku kita, kebiasaan buruk kita bisa mempengaruhi kesimpulan yang kita ambil dari prinsip-prinsip moral, yaitu hukum kodrat manusia. Oleh karena itu, Thomas Aquino mengatakan bahwa yang sekunder, yang di bawah itu bisa dihapus. Tapi yang pertama, tak pernah. Oleh karena itu, argumentasinya si Enricus ke-8 adalah, Katarina bukanlah istriku. Tapi dia tidak mengatakan bahwa aku mencerai dia. Katanya, bukanlah istriku. Karena itu dia adalah istri kakakku. Oke, topik ini sampai gini saja. Ada banyak bagian dari kuesioner itu yang kita tidak bahas, yaitu objeksionnya dan jawaban atas objeksio, tapi kita hanya mengambil intinya karena kita tertarik dengan menjawab pertanyaan itu. Apakah hukum kodrat itu bisa dihapus di dalam pikiran kita atau di dalam hati kita? Maka tidak, katanya Thomas Aquino. Silakan membaca sendiri dan semoga itu bisa membantu supaya kita bisa mengerti lebih dalam lagi apa itu hukum kodrat manusia menurut Thomas Aquino.